yang murid saya. Ya, banyak yang sudah jadi guru. Jadi hebat. Ya, karena dia sudah jadi guru. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya masih gagah. Masih umur 30-an. Sekarang sudah pas November nanti masuk 60. Ya. Jadi Bapak Ibu, rasa rindu saya dengan Dewan Guru yang mungkin juga Dewan Guru ini dulu murid saya. Kalau anak-anak ini belum lahir, saya yakin belum lahir. Karena waktu itu anak saya yang tua baru lahir saya ngajar sini. Ya, sekarang dia sudah punya anak 3. Nah, yang kedua sudah punya anak 1. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya anak-anak ini ya cucung lah seringkali kan. Kiri kan. Ya. Kalau anak-anak tidak lagi lah anak saya adalah cucung. Cucung saya itu sudah besar, sudah kelas 3 SD. Nah, ini yang kedua kelas 2, yang kecil, yang anaknya yang Muhammad Aziz, yang dosen itu belum baru masuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang halal bihalal. Ya. Halal bihalal ini Bapak Ibu sekalian tradisi di masyarakat. Asal muasalnya memang masih selisih pendapat. Ada waktu itu zaman Insinyur Soekarno, ada yang mengatakan apa acara kita nih kata Soekarno. Ini Pak silaturahim aja itu. Apalagi kira-kira? Ada lagi untuk bukan ada Pak. Halal bihalal. Apa itu? Pokoknya itulah halal bihalal. Ada juga itu baru itu. Maka yuk kita halal bihalal. Kira-kira gitu. Jadi halal bihalal ini memang kesannya seperti bahasa Arab. Berasal dari kata halalun bihalalin. Halal dengan halal. Tapi dalam di Arab. Ya, jadi halal bihalal itu dalam di Arab. Ada orang di Arab Saudi itu yang dikatakan halal bihalal. Ya. Nah, intinya halal bihalal itu adalah kita bersilaturahim karena hablum minallah tidak cukup kalau hablum minannas kita tidak baik. Jadi tidak galau kalau bahasa kita tidak galau. Jadi hablum minallah baik, hablum minallah juga baik. Nah, untuk kembali kepada fitrah, anak-anak sekalian, bahwa kita waktu lebaran kata khotib, Bapak Ibu semua jemaah Aidul Fitri. Hari ini kita Aidul Fitri, kembali fitrah. Laksana bayi yang baru lahir ibarat kertas yang belum kena tinta. Wah, enaknya dengarnya kita. Andai kata kita mati di akhir Ramadan, maka kita akan masuk surga. Kenapa? Karena kita laksana bayi yang baru lahir. Ini kan bukan seperti kita lagi, kita kan berdosa. Tapi kita laksana bayi yang baru lahir. Tapi syaratnya anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru, syarat untuk kembali pada fitrah itu ada 3. Yang pertama syaratnya adalah puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Ada janji Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man sapo wae. Kayak kita artinya. Dak tino nak lanang siapa wajo yang melaksanakan puasa Ramadan tapi konsepnya 2. Yang pertama karena iman, yang kedua wahtisaban. Karena iman berarti bukan karena minta puji, bukan karena malu dengan calon mertua. Ada calon mertua mana? Ada lah. Belum resmi. Ya kan. Bukan kita malu dengan teman-teman.
Pak, cuman Pak, aku ini puasa karena malu. Aduh, pahalanya ada. Pahalo karena malu. Bukan pahalo karena puasa. Tapi kita puasanya karena iman. Betul-betul mengharapkan ridho Allah. Itu arti perhitungan itu. Maka dalam bulan Ramadan itu perlu dihitung. Apa yang dihitung bukan jumlahnya. Kalau jumlah Ramadan itu akan tetap 29 atau 30. Tidak ada puasa Ramadan itu 31. Tidak ada puasa Ramadan itu 28. Semuanya 30, 29, 30. Itulah pilihannya. Nah, kita kemarin kebetulan pas 30. Nah, ini. Nah, jadi puasa Ramadan ini yang kita hitung yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh, yang mana yang haram, yang mana yang halal, sehingga ridho Allah akan datang. Maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Gak ada kecil situ dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, habis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dosa itu murni kepada Allah, bukan sama manusia. Yang kedua, wajib bayar ongkos pulang kembali kepada fitrah. Nah, ongkosnya anak-anak lah tahu galau kita. Tidak mahal kemarin. Kalau diduitkan 45, 40 dan ada yang 35. Kalau beras 10 canting beras. Mahal lah kita balik ke Talo daripada pulang ke suci atau ke fitrah. Ya, lebih mahal balik ke Curug, lebih mahal balik ke mana? Nah, artinya dikit sekali. Itulah disebut dengan zakat fitrah. Zakat kembali suci. Karena zakat fitrah bukan zakat orang kaya, tapi untuk membersihkan diri, bukan membersihkan harta. Kalau membersihkan harta itu namanya zakat harta. Bisa dinamakan gaji, bisa dinamakan profesi, dan lain sebagainya, terserah. Nah, tapi kalau zakat fitrah yaitu zakat diri untuk membersihkan kita. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi warafasi wa tahmatan lil masakin. Zakat fitrah itu apa? Untuk membersihkan kalian-kalian yang berpuasa tadi, mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan, ditutupi oleh zakat fitrah. Itu caranya. Ditutupi dengan zakat fitrah. Setelah tertutup, mulus lagi lah puasa kita tadi. Ya. Nah, baru nanti untuk apa zakat fitrah yang kita kumpul adalah otot matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin. Jangan kita aja bersenang-senang di hari raya Idul Fitri, tapi orang-orang fakir dan miskin juga senang dengan hari raya Idul Fitri. Tidak ada orang yang minta-minta pada waktu itu minimal. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah, ya, yang terakhir itu adalah saling maaf memaafkan. Nah, ini terakhir. Dengan siapa? Yang pertama bagi anak-anak kepada kedua orang tua. Kalau bagi kami yang sudah berkeluarga, yaitu kepada suami istri. Nah, kan? Nah, kami dulu. Yang kami Dewan Guru yang sudah berkeluarga, sudah ada suami, sudah istri. Nah, kami suami istri dulu bermaafan. Karena orang tua ini jauh di dusun tempatnya kan. Lah besok kami balik ini. Atau tidak banyak orang tua kita yang ikut kita. Ya, orang tua kita selagi dia masih ada usaha, tidak mau dia ikut anak. Ya, rata-rata itu. Tapi kalau dia memang tidak produktif lagi, umur sudah 90 tahun, 80 tahun ke atas, mungkin dia mau rumah. Kalau dia menjadi usaha, mau. Nah, maka orang terdekat itu adalah suami istri. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita hendaklah saling maaf memaafkan. Caranya terserah, yang mana yang biasa.
Kalau ibu biasa minta maaf dengan suami jabatan tangan, maka lakukan jabatan tangan. Kalau ibu biasa atau bapak biasa, waktu kita jabatan tangan itu ibu cium tangan suami, maka cium tangan suami. Bahkan lebih daripada itu, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Lakukan kalau biasa. Tapi kalau tidak biasa, tidak perlu. Kenapa? Karena akan bikin suami kita curiga baik. Apa katanya? Kenapa masih cuci tangan itu laju kau ni? Curiga dia kata. Biasanya dah, ini cuci tangan belum. Jangan overacting. Biasa-biasa baik. Nah, tapi kalau ibu biasa, tapi kalau ibu tidak biasa, jangan. Kata ibu, kalau kami tidak di rumah tidak ada makan cium tangan. Pak Siano balik, Pak Siano, apa? Minta maaf ya, kita terus berdaya. Selesai. Minta maaf lain bagi, sama-sama. Tapi dia harmonis keluar dari. Ada kita ni cakap ni di Facebook, bukan main. Oke, ke pesta pakai seragam papa mama. Bukan main turun dari mobil, dah pecah ke mama ke papa. Itu sama-sama makan. Makanan mama tidak habis ditancapnya ke papa. Kata orang yang tidak tahu, aku salut dengan bapak itu. Makanan istrinya tidak habis dimakannya daripada membazir. Tapi kebetulan dia kenal, aku kenal dengan itu. Tetangga aku soal kelapar bapak itu. Bekas istrinya tancap negara. Sudahlah, katanya ribut itulah kerjanya di rumah. Pernah bini dia termasuk sumur. Ribut sesente. Itu kacau gitu. Ini gayanya hebat. Ya, di rumah ada gelas papa, ada gelas mama, tapi justru gelas mama pecah ditutus papa. Ada apa ibu? Ada guna. Jadi ini kita artinya lakukan yang biasa-biasa. Jangan bergaya-gaya. Kan? Kalau ibu biasa seperti itu, yang jelas itu dengan ikhlas untuk saling memaafkan. Kemudian yang selanjutnya kita kepada orang tua, anak-anak, termasuk kami. Bersimpulah di depan orang tua kita, mohon maaf lahir batin, karena kita sebagai anak banyak dosa dengan orang tua. Apalagi kami nih, jarang ketemu dengan orang tua yang dulu sekolah rajin balik. Setelah ini tidak balik lagi, lalu tahun-tahun tidak ketemu dengan orang tua. Apalagi bapak-bapak mungkin jauh tempat tinggal dari Seberang, mau pulang bukan main, lama waktu. Kalau kita sekedar kumpul enak. Tapi kalau anak-anak habis ujian balik, ketemu dengan orang tua. Kalau kami lama. Maka banyak dosa kita terhadap orang tua. Ya. Kalau mau berkah hidup, taati orang tua. Orang tua itu ada dua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita. Orang tua yang melahirkan kita tempatnya di rumah, orang tua yang mendidik kita adalah dewan guru kita ini. Kuncinya itu banyak orang pintar yang tidak sukses karena dia tidak patuh kepada kedua orang tua yang kita sebutkan tadi. Karena orang tua baik guru maupun yang melahirkan kita itu keramat hidup. Apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridho ibu bapa, dan murka Allah akan turun kalau orang tua kita sudah murka. Jadi anak-anak, kalau guru kita sayang dengan kita, anak-anak juga nengok gurunya sayang. Ilmu itu transferkan ilmu itu gampang. Tapi kalau kita nengok gurunya tidak jelas, atau anak-anak aku nengok gurunya tidak jelas, mana pula. Apalagi pada agak sulit juga pada matematik. Bahasa Inggris, bahasa Inggris sulit, paling kalah, polos terus. Atau kawan guru matematik sakit, alhamdulillah. Kalau kait kelam kalau itu. Mereka ngapa guru matematik sakit kata alhamdulillah. Kenapa? Tak nampak payah mikir. Apa bahasa Inggris saya itu pula? Karena bukan bahasa kita kan? Pening juga kepala, adalah sakit kepala.
Padahal sebenarnya yang duo itu tidak sulit. Ya, asal kita mau latihan. Lebih sulit kita belajar sejarah. Itu sebenarnya. Kalau bagi saya bahwa sejarah itu sulit sekali. Gak cukup kita baca satu kali, harus baca. Dan sejarahnya dia perlu dengan perubahan. Kalau matematik 1 tambah 1 tetap 2 itulah sampai di kiamat. Tapi kalau sejarah, masjid yang terbesar di Bengkulu, Marai mungkin masjid raya. 5 tahun yang akan datang bisa saja masjid lain. Nah, itu maksud saya. Jembatan yang terpanjang di dunia, bisa jembatan itu tahun depan lain lagi. Nah, harus kita ini. Presiden Republik Indonesia tahun depan bukan lagi. Itu ilmu sosial namanya. Ilmu sosial kita tiap hari harus baca, tidak ketinggalan. Nah, ini anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya, anak-anak terhadap dewan guru. Situ saling memaafkan, dan anak-anak sekalian antara sesama kita saling mau, terserah mau jabatan tangan, tidak mau jabatan tangan itu bukan urusan. Tapi teman-teman kita kalau ada kesalahan, kita sudah saling memaafkan di antara sama kita. Nah, kalau guru ya patut anak-anak datangi di kelas, di ruangan, Pak, Bu, kami mohon maaf. Kita sebagai anak, itu namanya dalam ilmu agama namanya tamaluk, rendah hati murid dengan guru. Kalau guru dia baik dengan murid itu namanya disebut dengan tawadhu. Guru tidak sombong, walaupun dia sudah jadi guru, ilmunya dia berbalikkan kepada anak-anak. Dia merasa kebetulan aja saya ini duluan. Pada suatu saat nanti kamu akan di depan kami akan di depan Anda. Kenapa? Hitung anak-anak ini sekarang mungkin ada di kelas 3. S1 kita anggap 4 tahun, S2 taruhlah 2 tahun, S3 kita anggap 3 tahun. 4 tambah 3 tambah 2 berapa tuh? 4 tambah 3 7. Nah, kan? Nah, tambah 2 9 tahun. 9 tahun anak-anak kita nanti sudah jadi dokter. Dia akan jadi dosen di UIN. Dosen di UIN. Ya. Bapak guru kita baru ngambil S3. Ketemulah dengan murid. Saya pengalaman pribadi. Ya, saya umur 58 tahun ngambil S3. Tapi siapa yang di depan? Anak saya sendiri yang ngajar saya. Apa boleh buat? Senyum-senyum simpel keluar baik. Akan ada kan? Anak kandung saya. Ya, yang nomor 2. Dia sudah dokter. Dia sudah ngajar. Ya, sudah lama, sudah pengalaman ngajar. Apa boleh buat? Tapi yang lain-lain itu rata-rata anak-anak kita ada yang ngajar. Tapi ilmu mereka bukan main, luar biasa. Oleh anak-anak muda ini bukan lain lah kami ini ilmu sejemur baik. Ya, komputer lah tuh kamu. Kalau anak-anak dari kecil tak tahu galau dia, tak hebat galau. Ya, nah ini bapak anak sekalian ya, rajin-rajin belajar. Pada satu saat sekarang Anda di depan guru kita 1, tapi pada satu saat saya hitung tidak sampai 10 tahun lagi tidak menutup kemungkinan Anda di depan guru Anda. Tapi guru kita tidak akan tersinggung. Guru kita akan merasa bangga. Woi, murid aku sekarang sudah menjadi dosen. Saya sebagai mahasiswa bangga dia. Tidak ada guru sakit kepala aku masuk ke apa? Ada murid aku ngajar. Ini kepala aku, tidak aku masuk lagi. Tidak ada dia. Justru dia bangga dengan murid dia sudah mengajar dia. Saya di seminarnya banyak. Saya dulu ngajar bahasa Inggris. Pas ketemu, baca dia bahasa Inggris. Dia lah istiqo bahasa Inggris. Ketemu dengan saya. Saya Pak kata senang bahasa Inggris sebab Bapak ngajar saya. Akhirnya saya tamat seminar, saya masuk bahasa Inggris kelas ini S1. S2 saya masuk S3. Ya kata pada kau udah ya boleh lah. Tapi kita senang dan berbahagia. Jadi mudah-mudahan anak-anak sekalian rajin-rajin belajar. Insya Allah nanti akan menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Ya, seperti dewan-dewan guru kita, bahkan anak-anak nanti akan lebih hebat lagi dari kami-kami yang sudah tua-tua ini. Amin, amin ya.
demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Atas segala perhatian ucapkan terima kasih dengan suasana yang sudah panas. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.